Selamat pagi anak-anak semuanya, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita hari ini. Pada hari ini kita masih membahas tentang induksi matematik, yaitu penerapan induksi matematik pada ketaksamaan. Oke, baik. Untuk materinya Ibu sudah berikan kepada kalian, silakan kalian pelajari. Di situ ada prinsip, kemudian ada sifat-sifat ketaksamaan. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Buktikan bahwa 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah titik-titik tambah n kuadrat lebih besar dari n pangkat 3 per 3 untuk setiap n bilangan asli. Oke, itu soal ya. Sekarang kita mulai menjawab. Jawab. Langkah pertama adalah kita buat apa anak-anak? Oke, kita buat pemisalan. Misalkan Pn sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah bla 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 tambah n pangkat 2 lebih besar dari n pangkat 3 per 3 untuk setiap n bilangan asli. Setelah kita buat pemisalan, kita mulai dengan langkah awal. Langkah awal yang pertama yaitu untuk n sama dengan 1. Kalau n-nya sama dengan 1, berarti P1, ganti n-nya dengan 1 ya. P1 sama dengan, ganti semua yang ada n di situ dengan 1. Berarti 1 kuadrat, n-nya pertama kan 1 ke n ya. N kuadrat ya, berarti 1 kuadrat lebih besar dari 1 pangkat 3 per 3. Nah, diselesaikan 1 lebih besar dari 1 pangkat 3 1 per 3. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Apakah 1 lebih besar dari 1 per 3? Oke, benar ya. Maka kesimpulannya adalah jadi P1 benar. Yang berikut langkah induksi. Karena langkah awal sudah benar, kita lanjut ke langkah induksi. Mungkin ada pertanyaan, Ibu bagaimana kalau langkah awalnya salah? Kalau langkah awalnya salah, kita berhenti. Kita langsung ambil kesimpulan, maka pemisalan yang tadi, nilai pernyataan tadi tidak benar. Selesai. Karena kita punya P1 benar, kita lanjut ke langkah induksi. Sekarang langkah induksi. Untuk N sama dengan K, maka PK sama dengan. Nah, di sini kita menggantikan semua N yang ada N semuanya diganti dengan K. Menjadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah titik-titik tambah K kuadrat lebih besar dari K pangkat 3 per 3. Itu diasumsikan benar. Maka akan ditunjukkan benar untuk N sama dengan K plus 1, K tambah 1. Sekarang itu yang akan kita mau tunjukkan bahwa pernyataan itu benar. Maka PK tambah 1 sama dengan, artinya bahwa K tambah 1 itu adalah suku setelah K. Suku setelah K. Berarti PK tambah 1 sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah titik-titik tambah K kuadrat. Oke ya. Jadi kita punya suku K itu sampai di K kuadrat. Sekarang karena ada plus 1, maka ketambah semua yang ada N digantikan dengan K plus 1. Berarti tambah K tambah 1 kuadrat lebih besar dari K tambah 1 pangkat 3 per 3. Oke, itu harus paham dulu ya. Nah, sekarang dari PK kita punya. Jadi yang kita ingat sekarang adalah kita punya PK tambah 1 yang kita mau tunjukkan. Nah, yang kita sudah asumsikan benar adalah PK. Maka dari PK kita punya apa? Kita punya 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah titik-titik tambah K pangkat 2 lebih besar dari K pangkat 3 per 3. Itu PK. Nah, sekarang kita ubah sedemikian PK ini sampai dengan menunjukkan ke PK tambah 1 yang tadi di atas itu ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk memanipulasi PK ini sampai bentuknya seperti PK tambah 1. Nah, di ruas kiri pertidaksamaan, ruas kiri
ketaksamaan ini, pertidaksamaan ini. Di situ PK tambah satunya yaitu 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah titik-titik tambah K kuadrat tambah K tambah 1 kuadrat. Nah, di sini sedangkan PK kita punya cuma sampai di K pangkat 2. Supaya dia sama dengan PK tambah 1, kita buat apa? Ya, kita harus tambahkan suatu bilangan di ruas kiri maupun ruas kanan. Bilangan ini yang sama. Nah, kita punya bilangan ini yang mana? Bilangan yang sama supaya bentuknya menjadi PK tambah 1, yaitu kita jumlahkan dengan K tambah 1 kuadrat. Maka di situ pada ruas kiri kita tambahkan K tambah 1 kuadrat, ruas kanan juga ditambahkan K tambah 1 kuadrat. Maka ruas kiri kalau kalian lihat di situ dia sudah sama bentuknya dengan PK tambah 1. Yang ini ya. Maaf, tunggu. Yang bagian ini. Oke, yang ini ya. Sudah sama, dia sudah sama bentuknya dengan yang di atas ini. Bagian ininya. Oke. Nah, sekarang yang kita lihat di sini harus kita tunjukkan adalah bagian ruas kanan. Ruas kanan yang kita punya, yang PK tambah 1 punya ini. K tambah 1 pangkat 3/3. Sedangkan yang kita punya sekarang adalah yang ini. K pangkat 3/3 tambah K tambah 1 pangkat 2. Ini yang harus kita ubah sedemikian sehingga nanti akan menjurus ke bagian PK tambah 1. Maka di situ dia bilang apa? Kedua ruas kita tambahkan dengan berapa di situ? K tambah 1 kuadrat ya. Sudah jelaskan tadi. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di sini pada ruas kanan, nah sekarang kita menjelaskan pada ruas kanan ya. Ruas kiri jangan dilihat lagi karena ruas kirinya sudah sama dengan pernyataan PK tambah 1 tadi. Pada ruas kanan, di situ dilihat bahwa dia bilang bahwa kedua ruas kita samakan penyebut dengan 3. Samakan penyebut pada ruas kanan dengan 3. Maka kita peroleh K pangkat 3/3 tambah 3 kali K tambah 1/2/3. Untuk samakan penyebut, Ibu harap kalian sudah bisa, sehingga Ibu tidak perlu jelaskan lagi di sini kenapa 3 di situ dikali dengan K tambah 1 pangkat 2. Ibu tidak perlu jelaskan ya. Ini Ibu asumsikan bahwa kalian sudah paham. Baik, selanjutnya. Kemudian kita gabungkan pecahan seluruhnya, maka menjadi K pangkat 3 tambah 3 kali K tambah 1 dikuadratkan per 3. Berikut menjadi, kita jabarkan lagi K tambah 1 kuadratnya. Maka K tambah 1 ya. Ini K tambah 1 kuadrat ini kita jabarkan menjadi K kuadrat tambah 2K tambah 1. Itu diperoleh dari mana? Yaitu K tambah 1 dikali K tambah 1. Menjadi K kuadrat tambah 2K tambah 1. Yang berikutnya, kita gabungkan seluruhnya. Kita gabungkan seluruhnya menjadi kali masuk 3 ya. 3 dikali masuk ke bagian dalam. K kuadrat tambah 2K tambah 1 menjadi K pangkat 3 tambah 3K pangkat 2 tambah 6K tambah 3/3. Yang berikut, nah di sini kita harus pandai-pandai mengubah sedemikian bagian pembilangnya sehingga ada bentuk K tambah 1 pangkat 3. Nah, kita sudah punya K-nya pangkat 3, berarti kita tinggal berpikir bagaimanakah bentuk K tambah 1 pangkat 3. Maka di sini kita ubah menjadi K pangkat 3 tambah 3K pangkat 2 tambah 3K tambah 1. Bentuk yang K pangkat 3 tambah 3K pangkat 2 tambah 3K tambah 1 itu tidak lain adalah
penjabaran dari atas yang bentuknya adalah K tambah 1 kuadrat. Ingat, masih ada kurang. Kalau itu kan belum cukup ya. Kita punya bentuk awalnya adalah K pangkat 3 tambah 3K pangkat 2 tambah 6K tambah 3. Maka kita harus tambah lagi dengan 2K tambah 2. Oke, yang berikut kita lanjut. Nah, yang tadi, bentuk yang tadi awal ini ternyata adalah K tambah 1 ini ya, menjadi K tambah 1 pangkat 3. K tambah 1 pangkat 3. Coba nanti anak-anak bisa jabarkan sendiri. Benar tidak K tambah 1 pangkat 3 itu hasilnya adalah ini. Misalnya adalah, maaf, ini 3K pangkat 3 tambah 3K pangkat 2 tambah 3K tambah 1. Silahkan dicoba sendiri. Arti dari K tambah 1 pangkat 3 adalah apa? Ya, K tambah 1 dikali K tambah 1 dikali K tambah 1. Oke, yang berikut. Nah, kita sudah dapat bentuk nih. Kita sudah dapat bentuk K tambah 1 pangkat 3. Nah, sekarang kalau kita pisahkan semuanya, bentuk yang awal tadi, bentuk yang di atas ini, kita pisahkan dia dengan tanda tambah, maka menjadi K tambah 1 pangkat 3 per 3 ditambah 2K tambah 2 per 3. Bisa ya kalau kita pecah pecahannya ini. Oke, sekarang ingat kembali sifat. Di situ dia bilang, ingat sifat ketaksamaan. Jika A besar B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Salah ya. 2 lebih besar dari 3. Maaf, 3 lebih besar dari 2, lebih besar dari 1. Berarti kesimpulannya apa? Nih, coba ya. Sini 3 lebih besar dari 2, lebih besar dari 1. Berarti kesimpulannya adalah 3 lebih besar dari 1. A lebih besar dari C. Oke, jelas ya? Nah, di sini kita mau jabarkan. Mana sih yang menunjukkan bahwa pernyataannya ke PK tambah 1? Nah, di sini kita sudah punya. Kita punya K tambah 1 pangkat 3 benar. Maka kesimpulannya adalah terbukti benar bahwa 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah titik-titik tambah N kuadrat lebih besar dari N pangkat 3 per 3. Oke, baik, kita lanjut ya. Contoh yang berikutnya. Buktikan 4N lebih kecil dari 2 pangkat N untuk N lebih besar sama dengan 5. Baik, langkah pertama, sebelum mulai langkah awal kita buat pemisalan. Pn sama dengan 4 pangkat N lebih kecil dari 2 pangkat N untuk N lebih besar sama dengan 5. Langkah awalnya untuk N sama dengan 5, maka P5 sama dengan 4 kali 5 lebih kecil dari 2 pangkat 5. Menggantikan semua nilai N dengan 5. Pertanyaannya, kenapa kita mulai dari N sama dengan 5? Jawabannya adalah apa anak-anak? Karena kita punya soal N-nya lebih besar sama dengan 5. Maka kita start ambilnya mulai dari N sama dengan 5. Kenapa tidak ambil dari 1? Itu jawabannya. Jelas ya? Karena kita punya soal N-nya lebih besar sama dengan 5. Maka menjadi 4 kali 5 sama dengan 20, 2 pangkat 5 sama dengan 32. Pernyataannya 20 lebih kecil dari 32. Apakah benar atau salah? Benar ya, 20 lebih kecil dari 32. Kesimpulannya jadi P5 benar. Langkah awal benar. Sekarang langkah induksi. Untuk N sama dengan K, maka PK sama dengan 4K lebih kecil dari 2 pangkat K diasumsikan benar. Menggantikan nilai N dengan K. Sekarang akan ditunjukkan benar untuk N sama dengan K plus 1. Maka PK plus 1 sama dengan 4 kali K tambah 1 lebih kecil dari 2 berpangkat K tambah 1. Nah, sekarang itu yang mau kita buktikan benar. Dari pernyataan PK kita peroleh apa? Kita punya adalah 4K lebih kecil dari 2 pangkat K. Nah, sekarang kita harus pintar-pintar modifikasi sehingga bentuk yang kita 4K lebih kecil dari 2 pangkat K merujuk kepada
PK tambah 1. Ini ya, PK tambah 1 kita punya adalah 4K, 4 kali K tambah 1. Nah, kita punya 4K. Supaya menjadi 4K tambah 1, kita harus menjumlahkan dengan apa? Nah, di sini dia jumlahkan dengan 4. Kenapa 4? Kenapa bukan 2? Kenapa bukan 1? Dan sebagainya. Nah, kenapa 4 di sini? Karena pada saat kita faktorkan, hasilnya adalah 4K tambah 4 difaktorkan menjadi 4 kali K tambah 1. Nah, bentuk 4 kali K tambah 1 ini dia sama seperti bentuk PK tambah 1, yaitu 4K tambah 1. Kalau kita tambahkan dengan 2, berarti 4K tambah 2 difaktorkan menjadi 2K kali 2K tambah 1. 2 kali 2K tambah 1. Nah, bentuk itu tidak sama seperti PK tambah 1. Maka tidak bisa dijumlahkan dengan 2 ataupun bilangan yang lain. Oke, ruas kiri sudah sama ya, 4 kali K tambah 1. Sekarang kita lihat ruas tengah dan kanannya. Untuk tengah berarti 2 pangkat K tambah 4 lebih kecil dari 2 pangkat K tambah 2 pangkat K. Kenapa 2 pangkat K tambah 2 pangkat K? Yang mana ini? Ini ya. Ini 2 pangkat K tambah 2 pangkat K. Kenapa? Karena kembali kita melihat kita punya nilai PK tambah 1 pada ruas kanan, yaitu 2 berpangkat K tambah 1. Nah, di sini 2 berpangkat K tambah 1, supaya mendapatkan 2 berpangkat K tambah 1, maka 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Nah, menjadi 2 pangkat K tambah 2 pangkat K menjadi 2 kali 2 pangkat K. Berdasarkan aturan perpangkatan, jika perkalian dengan bilangan pokoknya sama, pangkatnya dijumlahkan. Berarti 2 berpangkat K tambah 1. Mungkin ada yang bingung lagi, Ibu kenapa 2 di depan ini apa ini, Bu? 2 ini apa? 2 kali 2 pangkat K. Nah, 2 di situ diperoleh dari karena ada sebanyak 2 pangkat K itu ada 2 kali. Kalau 2 pangkat K ada 3 kali misalnya ya. 2 pangkat K tambah 2 pangkat K tambah 2 pangkat K. Hasilnya berapa? 3. Karena ada 2 pangkat K sebanyak 3 kali, berarti menjadi 3 kali 2 pangkat K. Jelas? Oke, baik. Maka menjadi berdasarkan sifat ketaksamaan, maka diperoleh jika A lebih kecil B lebih kecil dari C, maka A lebih kecil dari C. Maka di situ diperoleh 4 kali K tambah 1 lebih kecil dari 2 berpangkat K tambah 1. Pernyataan ini benar karena kita punya PK tadi, PK tambah 1-nya seperti ini ya. Maka pernyataan PK tambah 1 juga benar. Langkah awal benar, langkah induksi benar, kesimpulannya 4N lebih kecil dari 2 pangkat N untuk N lebih besar sama dengan 5, benar. Oke anak-anak, sebagai latihan di rumah, silakan anak-anak kerjakan latihan soal dalam materi ajar kita. Terima kasih, salam sehat selalu.